itu seperti orang yang berhak menilai. Bedanya kan begitu. Menunggu itu akhirnya kan ngaji, ciri mamati, bukan kan gitu. Oh, iki bener. Oh, itu bukan. Menilai. Orang menunggu itu cenderung menilai, merasa lebih. Nah, itu nggak akan ketemu. Jadi kalau kita berbicara tentang itu, orientasi ya, karena ini kita menghadapi situasi zaman yang saat ini kita bisa katakan sebagai zaman Dajjal ya. Ketidakpastiannya sangat tinggi, ambigu sangat besar, dan didorong dengan satu perilaku gagal paham, tidak nyambung. Gagal paham itu tidak nyambung. Jadi ngomong apa, dijawab apa, keterangannya gimana, itu nggak nyambung begitu loh. Itu biasanya orang-orang yang gagal paham. Saat kamu kehilangan cincin, kemudian kamu mencari di perempatan, sehingga semua orang juga kasihan membantu kamu untuk menemukan cincin itu. Sehingga setiap orang bertanya, nggak ketemu kan cincinnya. Loh mas, cincinnya di mana hilangnya? Di kamar pak. Loh kok mencarinya di sini? Kan di kamar gelap. Yang terang kan sini. Itu namanya kan gagal paham. Seperti saat Mbah Surono adul pitik, itu gagal paham. Banyak orang tuh adul burung biyu, ngoceh pinter. Burung biyu ini sing iso maca Allah sakmene juta, sakmene ratus juta, sing iso asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan katakanlah burung biyu surga gitu ya. Itu burung biyu kan, kalau apakah seandainya burung biyu itu bisa berwirid muni Allah berarti pahalanya kan rekeh banget toh ya. Kemudian Mbah Surono moco tulisan, enak tulisan, diam itu adalah emas. Terus dia berpikir, burung biyu ngoceh omong koyok ngono wae regane larang apa peneh pitikku. Akhirnya pitik digawe di pasar. Pinten Pak ayamipun? gangsal atus yoto. Loh, kok pitik mawon kok mahal? Lho jenengan boten ngerti niki pemikir. Pemikir niki. Wong burung biyu sing tukang ngomong, wong diam itu emas. Berarti ini logikanya luweh larangan gitu. Jadi pada saat kita menggunakan asumsi bahwa gagal paham atau enggak nyambung, itu kan saat ini, saat seseorang itu kekurangan literasi katakanlah demikian ya, sehingga menyebabkan kita itu gagal paham. Kan banyak sekali sebenarnya kalau kita ungkap tentang sebuah gagal paham gitu. Dan kita ini mengantisipasi ini di jamaah kita, di komunitas kita, dan di masyarakat kita mengantisipasi supaya tidak menjadi orang-orang yang gagap dan gagal paham. Saat kita kemarin juga saya aturkan, karena malam Jumat kemarin enggak banyak gitu ya. Pada saat kita lama itu membentuk suatu supaya lurus, tidak gagal paham, seperti Manuto. Sampai hari ini pun mungkin masih ada yang bertanya, itu bisa enggak digunakan untuk sing non jamaah, pemakan begitu. Lah wong nek nganggo mung digunakan hanya untuk jamaah, ngapain dibotolin? Ya ditaleni plastik wae wis beres gitu loh. Ya, logikanya kan gitu loh. Ngono cek takok, cek wae sing takok. Niku saged kangge tanggi kula. Iki akhir-akhir kalau aku gregetan tak jawab boten, aku yang ngono to. Boten saged kan gitu. Itu namanya gagal paham. Kenapa gagal paham itu terjadi? Iki contoh. Kita nggih contoh ya, enek sing mungkin ngalami kene enek, tapi aku ora bermaksud apa-apa ya enggak. Tapi iki tinggi gampang ke. Ini nggih contoh ki penak nek sing ngalami. Wing kok rasa goleki sapa ngono gak usah. Karena tidak bermaksud skeptis dan tidak bermaksud
Ndak, tadi juga nggak bermaksud begitu gitu. Malah nek ngono kuwi malah kena dijelaske gitu loh. Tapi tidak bermaksud negatif ndak. Pemone balik di manuto. Manuto itu penggunaannya di tanaman itu dengan cara disemprot. Disemprotan ada yang manuto bawah, ada yang manuto atas, itu disemprot. Kemudian namanya bisa jadi gagal paham saat digone kewan yo disemprot gitu lah. Di kewan jadi semprot gitu loh. Itu aku ki arepe guyu kan mesakne kan saat itu. Itu tidak apa-apa gitu loh. Lah kok mbok semprot hanya apa? Kan kangge tanaman kan disemprot Bapak. Pramila kangge kewan nggih kula semprot kan gitu. Aku ya mau ngomong toh. Iya sih ya enggak salah sih ya bener kan. Wong awakmu ya gak roh cangkeme taneman aku jangan ta. Nek roh cangkeme taneman kira-kira ya didulang aku. Jadi itu namanya kan gagal paham. Pada saat seperti juga ada pamannya jamaah, kemudian kita sering begini, kita kadang itu ditumpangi sebuah susupan nafsu upama pada saat kita kembali ke gagal paham dulu deh. Gagal paham itu cirinya begini, kalau kita itu kepleset, kita sakit. Ada orang yang gagal paham dalam kita menangani sebuah manajemen atau melakukan tata kelola kehidupan, kita menjadi nggak nyaman, sakit. Kalau tim kita itu yang sering gagal paham, kita itu nggak nyaman. Tapi kalau hanya digunakan retorika, hanya digunakan yang tidak memiliki dampak kehidupan kita, tidak memiliki dampak pengaruh terhadap kita, itu nggak masalah dan itu menjadi lucu. Jika gagal paham itu kita alami dalam kehidupan sehari-hari, upama musik, pada saat bagian bass gagal paham maka nggak nyaman dengarannya, begitu, itu gagal paham. Tapi kalau digunakan untuk retorika, digunakan untuk hanya sebuah hiburan, itu menjadi asik. Contoh, sehingga ada istilah bolot. Bolot itu sebenarnya sandiwara gagal paham. Kemudian Aziz gagap. Aziz gagap itu terkenal karena dia pura-pura gagap. Itu menjadi tontonan dan kita seneng saat kita melihat itu. Tapi coba kesehariannya kita tuh menemui Aziz gagap, jengkel kamu, gitu loh. Wong koyok ngene koyok dikai urip kan begitu kan? Kan begitu. Itu jadi kalau hanya digunakan untuk hiburan menyenangkan, digunakan bolot itu tuli, ngomong apa jawabannya apa, itu kan bolot. Dan menjadi lebih asik saat ternyata dia nggak bolot kalau yang diajak ngomong itu adalah cantik. Dia nggak bolot, dengan tiba-tiba dia bisa mendengar dengan lancarnya gitu. Tapi kalau sesama laki-laki atau perempuannya jelek, ya dia langsung bolot kembali begitu. Nah ini untuk sebuah hiburan gitu. Apa sebab musabab sebuah gagal paham? Kan itu, ini kan bisa dilihat sendiri. Jadi karena sistem di kita itu adalah katakanlah orientasi, kita salah orientasi, maka kita bisa menjadi gagal paham. Saat visi dan misi kita itu tidak tahu, kita menjalankan sebuah program tapi nggak tahu core-nya, nggak tahu intinya, maka kita gagal paham. Kita di dunia tidak mengetahui inti kehidupan, tidak mengetahui untuk apa kita di dunia, tidak mengetahui fungsi otak, fungsi tangan, fungsi kaki, itu adalah aksi
hasil pemikiran, adanya strategi, pikiran itu ngelingnya itu kepada hati. Jika ke hati sanubari, maka kehidupan kita menjadi gagal faham. Orientasinya apa? Kita nggak kenal visi, nggak kenal misi, maka kita menjadi gagal faham. Kita tidak mengenal unsur penciptaan, kita menjadi gagal faham. Kita jadi dicetak untuk opo toh kan gitu. Itu menjadi gagal faham. Lagi mengkopi ki sing mbok suguhne kok wis entek. Kalau umbi kan kopi niku sedaya kan dipun di mimik. Loh, itu kan kanggo tamu. Oh nggih to. Kalau kita ndambel kula, itu kan namanya gagal faham. Ya kita ada apa dengan gagal faham? Karena kita salah orientasi atau orientasi yang tidak tepat sehingga tidak mengetahui tujuan, tidak mengetahui alamat tujuan. Kemudian saat seseorang tidak ada pengendalian diri, itu juga bisa menjadi gagal faham. Puasa itu untuk memiliki kemampuan pengendalian diri, berlatih pengendalian diri, dan menjadi habit untuk kehidupan sehari-hari, untuk memiliki orang-orang yang mampu mengendalikan diri, supaya tidak menjadi orang yang gagal faham. Kita nggak sabar juga gagal faham. Ki kok tanduran, ini kok gak ndang buah-buah, ya nggone konco-koncoku wis buah kabeh. Gagal faham. Akhirnya gregetan dicabuti kan gitu kan. Gagal faham. Setelah dengar, "Lho, tanduranmu kok mbok ganti? Lah gak buah-buah." Kapan nyabutmu? Sak wulan kepungkur. Lho, umure kan tuwek nggonku. Nggih nggonku ki mulai buah ki. Lagi ketun, aduh, itu gagal faham. Kenapa gagal faham? Karena kita tidak mengetahui strukturnya, kita nggak mengetahui pola kerjanya, kita nggak mengetahui detailnya. Saat kamu bertani, kamu nggak mengetahui, karena sekarang ini yang kamu terima, yang kita terima itu ya hanya cara nanam, cara nandur, ngosrot, umur sakmene mupuk panen, kan gitu saja. Tapi mungkin kita tidak pernah detail untuk memahami apa itu bakteri, apa itu virus, apa itu tanah. Karena pelajaran yang diberikan oleh kita itu hanya pelajaran wawasan. Kita belajar tentang tanah, struktur tanah, bebatuan di dalam tanah. Kita belajar geografi, geologi. Kita itu hanya belajar jenis-jenis batu, jenis-jenis tanah, struktur susunan tanah. Ada tanah humus, kemudian lendet, kemudian pasir, kerikil, dan seterusnya sampai pada magma. Kita hanya belajar itu, tidak belajar yang memiliki dampak terhadap kehidupan kita. Kita hanya belajar pembukuan, belajar input data, accounting, berapa masuk, berapa keluar, untungnya berapa. Kita hanya belajar itu, tapi kita tidak belajar manajemennya untuk mengelola keuangan. Kalau saya punya uang segini, bagaimana cara mengelolanya? Ini kita nggak dipelajarkan di dalam sistem pendidikan kita. Sepertinya memberikan satu pemikiran bahwa berarti dia tidak menjalankan dawuh guru, kan begitu? Kita kan nuduh begitu. Kalau itu sifatnya apalagi teknis, jadi kita tidak memaksakan kehendak dengan menggunakan asumsi iki dawuh guru. Kan penekanannya kan musyawarah komunikasi. Kalau dia nggak paham, kamu paksa, jadinya nanti malah menyalahkan ajaran.